Halo teman-teman, selamat datang di channel JJ Logi. Hari ini kita akan kembali ngebahas sebuah Suzuki Jimny generasi terbaru di habitat aslinya. Wah, ngapain di channel Autonet, Max? Lah, ini lagi syuting Jimny. Mau ngapain? Ini bahas ini, WR. Oh gitu? Iya. Ya, gimana dong nih barengan ini? Ya, bareng aja lah, boleh? Sekalian aja ya? Oke. Yaudah, ayolah, kita gas bareng ya. Arogan banget sih. Hai, welcome back to Autonet Max. Kali ini bersama gua Martin dan rekan gua Kang JJ dari Halo. JJ Logi. Nah, kali ini kita mau bahas dua kendaraan yang berbeda, sama-sama siap untuk off-road. Yang satu roda 2 dan yang satu roda 4. Kenapa pilihannya si WR155R dan Jimny? Coba kita tanya dulu dari Kang JJ nih. Kenapa pilihannya Jimny, Kang JJ? Oke, kenapa gue pilih Jimny? Karena Jimny ini adalah salah satu kendaraan 4x4 baru yang paling terjangkau di Indonesia. Dan untuk orang yang baru pertama kali mau off-road, ini menurut gue adalah pilihan yang sangat cocok. Oh, kalau dari gue nih, kenapa gue pilihnya Yamaha WR155R? Tentunya ini juga merupakan varian entry level untuk sebuah motor yang siap off-road. Walaupun masih ada dari brand lain yang lebih terjangkau. Tapi kalian patut coba motor ini, karena ini motor siap untuk off-road loh. Gimana kalau kita mulai review sekarang nih? Oke, siapa duluan? Shoot aja, gimana? Sulit, oke. Gue batu, lo kertas, oke? Oke. 1, 2, 3. Oke, lo yang menang, lo duluan berarti. Yang kalah duluan dong? Yang menang. Oke, Gue yang punya yaudah. channel. Oke, benar. Kalah sama yang punya channel. Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman, jadi kenapa gue memilih Jimny generasi terbaru atau JB74 sebagai mobil yang paling cocok untuk pemula off-road dan juga secara harganya paling terjangkau. Memang, teman-teman juga pasti tahu kalau Jimny ini sekarang harganya semakin menggila ya, dengan demand-nya yang ada. Tapi kalau kita ngomong, secara harga aslinya yang start dari 300 jutaan, itu sebenarnya udah yang paling murah di Indonesia untuk kategori mobil 4x4 baru ya. Sementara kalau rivalnya kebanyakan harganya udah di atas itu. Ini tetap paling terjangkau untuk mobil leather frame dengan gardan solid. Di harga 300 juta, menurut gue masih worth it. Memang, pas beli awalnya mahal. Tapi ada juga beberapa kelebihan yang gue lihat, kalau kita udah memiliki mobil ini, untuk kedepannya, kita ngomong maintenance, untuk dipakai off-roadnya, itu menurut gue sangat ekonomis. Pertama, dia menggunakan mesin R3 K15B. Jadi sama kayak Jimny sebelumnya, Jimny itu dia pakai mesin yang emang udah umum ya. Kayak misalnya kalau R3 gini, atau dulu pakai mesin 1000 cc seperti Carry. Jadi untuk partsnya gampang dan mudah dicari hampir di seluruh Indonesia. Itu tadi kalau kita ngomongin untuk dari sisi murahnya, dari parts dan juga untuk maintenance-nya. Sekarang kalau untuk nyetirnya, dibandingkan mobil-mobil 4x4 lain yang memang ukurannya lebih besar dan tenaganya lebih besar juga, Jimny ini gua katakan paling cocok untuk pemula karena paling enak untuk disetir ya. Jadi buat yang belajar, penyesuaiannya tuh emang lebih cepet ya, ketimbang kita nyoba off-road pakai mobil-mobil yang ukuran besar dengan tenaga besar. Untuk experience-nya, saat kita nyoba off-road atau sekedar berkendara, itu juga di Jimny ini menurut gua sangat enak banget. Enaknya tuh gimana? Untuk pemula, adaptasinya gampang kayak gue bilang tadi, dan untuk modifikasinya, Jimny juga termasuk yang paling gampang untuk diubahnya. Untuk parts-nya kita ngomongin untuk kaki-kaki, untuk aksesoris body, untuk mesin, semuanya gampang didapat di Indonesia. Jadi itulah dia kenapa gue bilang Jimny ini buat kalian yang mau belajar off-road, ini salah satu pilihan yang cocok. Nah, tapi kayaknya lebih enak kalau gue nyobain langsung gimana rasanya berkendara off-road pakai Jimny, sambil gue coba share beberapa tips ya, yang mungkin berguna untuk kalian yang baru mau mulai off-road. Kita langsung cobain. Nah, sambil kita tungguin Kang JD siap-siap untuk bawa si Jimny, kita bahas dulu nih si WR155R. Pertama kita lihat dulu nih, roda depan dia udah pakai velg aluminium 21 in, tentunya dengan ban yang udah siap untuk off-road, ban pacul. Suspensi depannya, kalau kalian lihat, ini belum
inverted, masih teleskopik biasa. Tapi kalian jangan salah, ini ukurannya 41 mm. Udah siap banget buat off-road. Bahkan untuk di kelas ukuran seperti ini, dia tuh udah mirip motor-motor 250 atau bahkan 500 cc. Jadi motor ini cukup lah buat off-road. Ban belakang juga sudah menggunakan ring aluminium dengan bannya ban pacul ukuran 18 in. Kalau kita lihat motor ini secara dimensi cukup besar ya, nggak kayak motor di kelas 150 cc. Di antara rival-rivalnya dia adalah yang paling besar, dan dia itu paling berat 134 kg, di mana rival-rivalnya bermain di angka 120-an kg. Tapi kalian jangan khawatir, motor ini dilengkapi dengan engine yang paling powerful. Engine-nya kalau dilihat mirip memang dengan Vixion R15 XSR, tapi dia punya setup yang berbeda. Kalian bisa lihat dari exhaust pipe-nya, lekukannya ini menandakan bahwa dia ditujukan untuk mengail torsi di RPM yang lebih rendah, yaitu di 6.500 RPM. Dia udah dilengkapi dengan liquid cooled, kompetitornya masih menggunakan air cooled. Desain seatnya kalian lihat, ini menunjukkan desain YZ series di Yamaha. Keren banget ya, tapi memang ini tinggi banget. Lihat nih gua, udah kayak naik kuda, 888 mm. Tapi bohong, segini kok. Gue tingginya cuma 168. Masih pede, walaupun kalau di jalanan, di lampu merah gitu, ya jinjit udah pasti. Kalau kalian mau tahu lanjutnya kayak gimana, kita langsung bawa aja, oke? Nah, ini dia nih sesi riding yang udah gue tunggu-tunggu. Yuk kita cobain seberapa capable motor ini di medan off-road. Tarik guys, motor ini powerful guys, sesuai speknya. 16,5 HP di 10.000 RPM dan torsi 14,3 Nm di 6.500 RPM. Bertenaga tapi power delivery-nya smooth dan linear. Bikin gampang ngendalin motor ini di medan off-road kayak gini nih. Nah, kalau di tikungan enaknya kita kepot-kepot dikit. Asik. Gigi 2 dan 3 masih cukup powernya buat power slide. Gear di atas itu sih emang torsi kerasa kurang, tapi wajar. Ini motor keluaran pabrik, bukan motor kompetisi juga. Dan ini udah paling powerful di kelasnya. Jadi buat penggunaan sehari-hari di jalan rusak sih udah lebih dari cukup, nggak bakal keteteran nih engine-nya. Setelah kita siksa engine-nya, gue jadi penasaran sama suspensi teleskopiknya yang gede bener, walaupun belum upside down. Kita lihat kayak gimana rasanya suspensi teleskopik 41 mm nya. Damn, lewat jalan rusak begini berasa empuk bener. Redamannya juga enak banget, gila. Emang ini habitatnya. Nih, di depan hancur banget jalannya. Sikat terus. Cuma namanya off-road ya tetap harus berdiri. Duduk cuma di jalan mulus dan belokan aja. Eits, belum puas gua. Jadi makin penasaran nih gua. Sekarang gua mau coba lompat-lompat dikit. Siap? Mantap. Enak banget gila. Redamannya jos, travelnya panjang, dan ini udah siap emang buat main-main kayak gini. Kagak bottoming sama sekali bro. Settingannya juga udah pas banget buat berat gue 70 kg. Ditambah lagi suspensi belakangnya masih bisa diatur preloadnya. Ya kepake sih, pas buat boncengan aja menurut gue. Cukup dikerasin dikit. Nah, di jalur minim traksi kayak gini nih, ternyata juga enak bener. Bobot 134 kg masih kerasa ringan dan tetap gesit. Perhatiin nih, stang lebarnya sih ngebantu banget buat ngendalin ini motor. Emang yang penting kontrol tuh bagian depan. Roda belakang spin-spin mah bodo amat. Namanya juga off-road. Oke, ini bagian terakhir sesi riding kita nih. Capek juga ternyata main tanah bro. Si WR ini buat pemakaian sehari-hari di jalan aspal juga enak nih. Lihat nih, ringan, lincah, tambah lagi torsinya lumayan ngejambak. Sayang, harus ada yang dikorbanin nih. Top fitnya cuma 110-an. Walaupun dia udah pakai teknologi VVA, tapi rasio gearnya emang nggak cocok buat kebut-butan. Jadi buat touring jarak jauh sih agak kurang menurut gua. Oh ya, satu lagi nih, kalau mau lebih optimal di jalan aspal, ganti aja sama ban on road. Jadi deh supermoto yang ganteng. Racun.
Jadi kenapa Suzuki Jimny itu menurut gue sangat cocok untuk pemula, seperti beberapa hal yang gue sampaikan tadi teman-teman. Dia itu relatif partsnya itu mudah dan tidak mahal. Terus juga untuk kita pakai off-road, belajar di Jimny itu lebih mudah ketimbang kita menggunakan mobil lain. Kenapa Jimny itu lebih mudah dan cocok buat pemula kalau kita mau off-road? Pertama karena bobotnya ringan. Jadi kalau di off-road, ringan itu jadi salah satu faktor utama ya. Dimana kalau mobil ringan itu, kita untuk mengendalikannya itu juga lebih gampang. Sekarang, kalau kita ngomongin mobil 4x4, itu yang kecil dan bobotnya ringan itu ya pilihannya Jimny. Bahkan dari dulu pun, dari zaman awal-awal Jimny itu mulai ngetren di Indonesia tahun 80-an, Jimny tetap jadi yang nomor satu. Kalau kita ngomong paling gampang ya, untuk mulai off-road. Selain bobot, yang kedua adalah mesinnya yang ukurannya relatif kecil. Dulu 1000 cc kayak Suzuki Carry, sekarang 1500 cc kayak R3. 1500 pun juga masih hitungannya kecil teman-teman. Tenaganya nggak berlebihan, pas-pasan, bahkan cenderung kurang kalau kita ketemu medan yang terjal ya. Nah, tapi dengan tenaganya yang pas-pasan itu justru untuk kitanya belajar itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kalau kita mulai belajar pakai mobil yang cc-nya besar, yang tenaganya besar, itu emang agak lebih sulit untuk kita bisa membuat mobilnya jinak ya terhadap handling yang kita mau. Nah, kalau di Jimny ini, buat pemula yang baru mulai, kita ngomongin dari mesinnya itu gampang dijinakan. Terus karena bobotnya ringan, relatif lebih jarang ya dari yang namanya stuck atau nyangkut. Tapi kalau ngomongin suspensi nih, Jimny pun walaupun sekarang udah pakai coil spring, tapi kalau dibilang empuk banget juga sebenarnya enggak teman-teman. Karena dia itu leather frame, masih menggunakan solid axle. Jadi walaupun dia udah coil spring, menurut banyak orang jatuhnya tetap keras ya. Tambah satu lagi, wheelbase-nya pendek. Jadi kalau wheelbase mobil atau jarak sumbu depan dan belakang itu semakin pendek, mobil itu cenderung karakternya lebih keras bandingannya ketimbang mobil yang wheelbase-nya lebih panjang. Karena Jimny ini wheelbase-nya pendek ya, jadi itu juga sangat berpengaruh ke bantingannya ya. Kalau kita lagi ketemu medan yang berunda kanan kiri, miring kanan, miring kiri kayak gitu, kerasa banget tuh. Emang kayaknya terlalu stiff ya atau keras. Tapi itu nggak masalah. Karena di Jimny itu sampai generasi yang sekarang pun untuk modifikasinya itu gampang. Gampang secara banyak mekanik yang bisa, banyak bengkel yang udah fasih dengan Jimny. Terus yang kedua, untuk partsnya juga banyak. Ya, kalau untuk harga partsnya juga sebenarnya relatif lebih murah ya, ketimbang parts aftermarket untuk merek-merek lain ya, yang emang mobilnya biasanya lebih besar ukurannya untuk sebuah 4x4. Sekarang kalau kita ngomongin untuk transmisinya, jadi Jimny baru ini kan tersedia matic dan manual teman-teman. Banyak yang berdebat juga, kalau mau pakai off-road kayaknya lebih enak yang manual ya. Tapi gue pengen coba ngasih satu catatan yang semoga ini bisa membantu untuk teman-teman yang pengen milih Jimny baru untuk off-road. Jadi kalau untuk pemula itu sebenarnya gue tetap lebih rekomen yang matic-nya teman-teman. Kenapa? Karena begini, untuk awal kalau kita baru belajar off-road, salah satu kendala utamanya atau yang menjadi tantangannya itu adalah timing untuk ngoper, yaitu waktu yang tepat untuk kita pindah gigi naik, pindah gigi turun, karena itu di off-road sangat berpengaruh. Misalnya kita ketemu ada tanjakan atau kubangan lumpur, gigi yang kita pilih itu akan sangat menentukan sekali bakal bisa naik atau enggak tuh mobil ya. Bukan cuma pilihan giginya aja, tapi juga seberapa cepat kita bisa ngopernya. Wah, itu pengaruh banget. Jadi kalau misalnya untuk pemula yang mungkin baru pertama kali off-road gitu, dia di satu sisi harus bisa melajarin ngoper giginya. Satu sisi dia harus bisa pelajarin karakter tracknya ya, lewat mana jalurnya, belum lagi gasnya. Gasnya itu juga nggak bisa selamanya harus dipentok gitu ya. Ada beberapa obstacle ya, atau halang rintang yang mungkin gasnya harus dipirit aja sedikit, justru itu bisa naik, ketimbang gasnya di pol, yang ada dia malah overspin, malah nggak bisa lewat. Jadi di yang manual sama yang matic ini, yang gue lihat kalau untuk di Jimny, di maticnya itu udah lebih dari cukup. Terus maticnya nggak rewel ya, nggak seperti kebanyakan matic-matic mungkin mobil-mobil Eropa atau Amerika yang suka overheat gitu. Kalau di matic-nya Jimny, sampai sejauh ini teman-teman gue pun di komunitas nggak ada yang mengeluhkan masalah
Matic-nya. Matic-nya malah lebih enaknya, kita udah tinggal masuk pilih satu gigi aja, kita fokus untuk nyetirnya ya, ngambil jalurnya seperti gimana. Terus kalau yang manual, susahnya lagi teman-teman, kalau misalnya kayak gua ketemu jalurnya itu yang kita nggak bisa langsung main gas ya, mesti harus dipirit pelan-pelan. Banyak teman-teman yang tiba-tiba lagi ngoper atau nyoba untuk ngegas, tiba-tiba mati mesinnya. Ini lumayan tricky sih. Jadi yang ada kita harus benar-benar bisa ngerasain, ngangkat koplingnya, nambah pedal gasnya, supaya mobilnya jangan sampai mati. Kalau di Matic, nggak usah pusing. Injak aja gasnya, kalau mau berhenti udah tinggal injak pedal rem. Jauh lebih praktis. Oh iya teman-teman, gue pengen ngasih sedikit tips nih buat teman-teman yang mau mulai off-road ya. Secara kendaraannya, mau Jimny atau kendaraan lain, kalau kita ngomong kendaraan baru, berarti teman-teman itu sebenarnya dari awal udah bisa langsung off-road ya. Karena kita nggak harus mikirin masalah mesinnya sehat apa enggak gitu, kaki sehat apa enggak, ya karena mobil baru. Walaupun bannya masih pakai ban standar, ban halus, ban aspal gitu, bukan berarti kita nggak bisa off-road. Kita relatif bisa memilih jalur-jalur yang nggak terlalu terjal misalnya, dan apalagi kalau kondisinya kering ya, tanahnya gitu. Itu mau kita pakai ban aspal pun itu sebenarnya juga udah bisa. Karena faktor utama yang bisa kita ngelewatin si obstacle-nya itu karena penggeraknya 4x4. Yang penting ada beberapa hal teman-teman yang perlu diingat. Jadi pertama, yang penting itu adalah tekanan angin. Tekanan angin yang biasa kita pakai untuk harian, itu untuk di off-road itu tergolong keras. Kalau misalnya untuk harian misalnya kita pakai 30, kalau lagi off-road kita bisa ngurangin. Misalnya 25 PSI atau di bawah itu. Ya beda-beda ya, bergantung bobot kendaraan. Kalau misalnya kita pakainya udah lebih rendah tekanan angin ya, dia traksinya itu bisa lebih optimal lagi teman-teman. Lain ceritanya kalau lagi dipakai aspal. Kalau tekanannya terlalu rendah, ya mobil jadi boros, setir jadi berat. Tapi kalau pas off-road, justru itu yang penting. Tekanan angin dikurangin supaya traksi lebih maksimal. Yang kedua adalah untuk sistem 4x4-nya. Jadi sistem 4x4 atau transfer case-nya ini di mobil itu ada dua jenis teman-teman. Ada yang part-time, ada yang full-time. Kalau di Jimny baru ini yang part-time. Ciri-cirinya apa sih? Kalau yang part-time itu, kita ada mode yang 4x2-nya ya teman-teman. Tapi kalau mobil yang sistemnya full-time, dia itu nggak ada 4x2-nya. Jadi full 4x4. Nah, si 4x2-nya ini, dia itu memang hanya untuk dipakai di aspal. Begitu kita udah masuk ke medan off-road, kita harus segera memindahkan ke 4x4. Mau itu H ataupun yang L. Sementara, kalau kita udah selesai off-road, si 4x4-nya ini jangan dipakai lagi. Apalagi kalau udah ke aspal. Kenapa? Karena sistem 4x4 yang ada di part-time ini, dia itu tidak didesain untuk dijalankan di aspal. Yang ada bannya itu bisa nyeret ya, karena perbedaan putaran antara depan belakang, kanan dan kiri. Sementara kalau misalnya pas lagi kita pakainya di tanah, itu tidak menjadi masalah. Justru yang ada itu menjadi kelebihan lagi, di mana kanan kiri depan belakangnya dia distribusi tenaganya bisa 50%, 50%. Itu yang menurut gua jangan sampai kelewatan. Mau kalian pakai Jimny baru atau mobil 4x4 lainnya. Kalau buat on-roadnya, menurut gue juga lebih dari cukup ya. Kita ngomongin untuk kenyamanannya atau juga untuk kepraktisannya. Emang, kalau ngomongin kenyamanan, dibandingin sama mobil lain ya, misalnya SUV gitu yang pakai sasis monokok, pakai gardan independen, ya pastinya ini jatuhnya masih termasuk keras. Tapi kalau kita ngomongin secara Jimny-nya, ya kalau dibandingin yang generasi sebelumnya, yang masih pakai pair down di generasi 2 dan generasi 3 yang udah pakai coil spring tapi emang belum sesempurna ini, emang jatuhnya ini yang paling nyaman ya di antara 4 generasi Jimny yang udah ada. Terus kalau ngomongin untuk dimensinya, menurut gua ini sangat nolong juga buat kita pakai harian.
mau lagi parkir, lagi nyelip-nyelip, segala macam aktivitas kita di dalam kota dengan ukuran yang kecil ini sangat terbantukan. Oke, sampai kita pada kesimpulan dalam video ini. Pertama gue bahas si WR155R ini. Gue tadi sempat coba untuk pemakaian di dalam kota di jalanan aspal. Motor ini ternyata mumpuni banget. Walaupun paling berat dibanding rival-rivalnya, tapi ternyata motor ini gesit banget. Didukung juga powernya yang paling besar. Yang bikin gue kagum lagi, untuk penggunaan off-road, ternyata motor standar ini oke banget. Kalau kalian yang pernah coba motor dari brand lain, mungkin merasa sedikit kekurangan power, ini jawabannya. Kalau kalian nggak mau modif-modif, mau standar aja, ini cukup. Dan jangan lupa, motor ini desainnya ganteng banget. Kalau kalian jarang pakai untuk off-road, pakai cuma dalam kota, cukup ganti ban depan, ban belakang, ganti ban aspal, langsung tampilannya keren banget. Langsung jadi supermoto. Nah, gantian. Udah, gantian gue ya. Sip. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih kenapa Jimny ini gue bilang sangat cocok untuk pemula, karena pertama, bobot yang ringan, jadi mudah dikendalikan, dan juga mesinnya yang ukurannya tidak terlalu besar, dan juga bukan berarti kurang. Jadi untuk kita belajar, itu bagi pemula itu memang jatuhnya lebih enak. Sementara untuk on-roadnya juga tetap menurut gue sangat cocok. Karena dimensi yang kecil ini sangat enak banget buat kita pakai di perkotaan ya. Dan belum lagi kalau kita ngomong seperti mesinnya yang sama dengan R3, jadi kita nggak perlu pusingin. Dan satu hal lagi, untuk konsumsi BBM-nya juga relatif menurut gue oke. Di angka sekitar 1:13. Oke, itu aja video kita kali ini. Joinan antara Autonet Max bareng sama JJ Logi. Jangan lupa juga subscribe channelnya JJ Logi. Kalau kalian punya masukan, kira-kira komparasi apa lagi yang menarik, kasih kita masukan, tulis di kolom komen ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya supaya notifikasi masuk terus ke dalam HP kalian. Kalau kalian suka video ini, tekan like tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Coba tuh. Cukup kan? Banyak kan? Nah, teman-teman. Apa? Majuan lagi? Oke. Nah, teman-teman. Motor